Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Irwan sama Ibu Angel. Saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Pada tahun 2011, kami sekeluarga dari Amerika kembali ke Indonesia. Saya mulai khawatir karena keadaan di Indonesia tidak sesuai dengan harapan saya. Sehingga sampai saudara-saudara kami harus membantu kawan kami, dan selain itu banyak hal lain yang saya khawatirkan juga. Tahun 2019, lambung dan pola tidur saya terganggu. Tahun 2020, terjadi COVID. Setiap hari, saya menonton berita-berita yang buruk dan menyeramkan itu. Dan juga anak saya yang pertama akan kembali ke Amerika untuk kuliah dan bekerja di sana. Karena anak-anak saya lahir di Amerika. Anak saya tinggal di gereja tempat kami dulu beribadah. Ini semua membuat kekhawatiran saya semakin besar. Sehingga membuat saya tambah stres dan membuat saya tidak bisa tidur. Tahun 2021 saya mulai ke psikiater, dikasih obat supaya bisa tidur. Tetapi efeknya tidak terlalu membantu. Sehingga dosis obatnya ditambah terus. Dan akhirnya saya berganti psikiater. Tetapi saya bukannya membaik, bahkan membuat saya tambah parah dan saya menjadi depresi. Saudara dan teman-teman saya sudah berusaha menolong saya untuk saya sembuh dan bahagia. Tetapi saya sedih dan kesal karena saya tidak sembuh juga. Saya didoakan oleh banyak pelayan Tuhan, tapi membuat saya kecewa karena tidak sembuh juga. Akhirnya saya menutup diri dan di rumah saja. Pikiran saya kacau, saya pikirkan adalah masalah yang sama saja, berputar-putar. Membuat duduk, berdiri, baring, semua tidak tenang. Makan tidak teratur, tubuh saya jadi semakin lemah. Di kamar mandi saya sering teriak, menangis, dan bernyanyi. Yang dapat saya ingat, itu pendek sekali lagunya, hanya pendek. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan satu lagi, Engkaulah pelindunganku, tempatku berteduh. Itu saja. Sempat 3 kali, tiba-tiba ada pikiran yang muncul menyuruh saya gantung diri. Dengan kain panjang yang ada di dekat saya pikir buat apa hidup saya kalau seperti ini. Tetapi saya pun terkejut, kenapa sampai bisa keluar pikiran semacam ini. Sehingga itu membuat saya takut pegang pisau saat mau masak, karena saya takut bisa melukai diri saya sendiri. Dan akhirnya saya ganti psikiater lagi. Keponakan saya Yul dan suaminya sekarang sudah alumni Charis Bible College. Datang ke rumah memberi saya buku Andrew Wommack, mendoakan saya, melayani dengan firman Tuhan. Keadaan saya membaik sebentar. Tapi di hari berikutnya saya depresi lagi. Sehingga dia sering datang ke rumah melayani saya. Dia pun sering mengajak saya ke acara event Charis dan didoakan. Di Charis doakan, dia menyuruh saya untuk menonton YouTube khotbah dari Charis. Dan melarang saya untuk menonton YouTube tentang insomnia, GERD, depresi yang sering saya tonton. Bahkan melarang nonton khotbah selain dari Charis. Lalu dia mengajak saya untuk sekolah di Charis Bible College supaya setiap hari belajar firman Tuhan dan bisa mempunyai komunitas positif di kelas yang bisa menguatkan saya. Saya sempat berpikir apakah saya bisa sekolah, tetapi saya juga sudah lelah terperangkap dengan keadaan saya. Ya, capek sekali. Lalu akhirnya saya masuk Charis level 1 tahun 2022.
Di kelas saya lebih banyak diam, memperhatikan pelajaran dan hanya memperhatikan orang. Orang lain tidak ngomong. Setiap kali saya menonton video pelajaran di siang hari, pasti saya mengantuk, tertidur, dan saat terbangun videonya sudah selesai. Di awal sekolah saya sudah susah konsentrasi saat nonton video pelajaran. Tapi saya akan ulang video itu lagi sampai selesai. Walaupun tubuh saya masih lemah, saya mulai semangat untuk menyelesaikan tugas dan tes dari sekolah. Puji Tuhan, saya mulai dimerdekakan dari setiap video pelajaran dan pelajaran dari Charis. Saya terus dibukakan dan mengerti firman Tuhan. Meskipun saya sudah 32 tahun lahir baru, tetapi saya baru dapat banyak pengertian tentang firman Tuhan saat bersekolah di Charis. Salah satu contohnya, saya baru mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah ada secara tersirat di kitab Perjanjian Lama. Dari pelajaran Sure Foundation oleh Andrew Wommack, saya mengerti. Sekarang kalau firman Allah itu adalah benih yang unggul yang harus ditanam di hati yang baik, bertumbuh dan berbuah sehingga merubah hidup orang. Seperti tertulis di Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dalam pelajaran Life Foundation dari Mike dan Kerry Pickett, banyak sekali pewahyuan yang saya dapat, terutama tentang kasih Allah. Disinilah saya pelan-pelan untuk dimerdekakan. Di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Dan juga pewahyuan atas identitas saya di dalam Kristus dan otoritas saya sebagai anak Allah. Saya lulus level 1 melanjutkan ke level 2. Di mana pengetahuan firman Tuhan semakin bertambah. Puji Tuhan saya bisa menyelesaikan level 2 dan saya semakin dimerdekakan. Tempat setelah saya belajar di Charis, saya dirubah total dalam pikiran saya yang lama. Saya tidak khawatir tentang 2 anak saya yang di Amerika, karena Bapa di surga lebih mengasihi mereka daripada kami. Saya punya otoritas dalam Yesus atas sakit penyakit, mendoakan dan memberkati anak kami. Saya bisa tidur dengan nyenyak, memiliki sukacita, tertawa, bergaul dengan banyak orang. Obat saya sedikit demi sedikit dikurangi dosisnya. Di Charis Bible College saya belajar firman dengan benar sehingga saya tahu kasih, sifat, dan karakter Allah yang sesungguhnya. Saya tahu identitas dan otoritas saya di dalam Kristus sehingga mengubah cara pandang dan respon saya terhadap Allah. Manusia, sakit penyakit, masalah, dan dunia yang sudah jatuh. Di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman Allah, anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya dirinya untuk aku. Demikianlah kesaksian saya, kiranya bisa memberkati buat teman-teman dan penonton. Tuhan Yesus memberkati.